Pada suatu ketika Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perutnya belum terisi makanan sedikit pun sehingga tak heran kalau dia merasakan keroncongan dengan amat sangat. Namun dia memeriksa kantong uangnya, dia hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya meskipun langkahnya gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat mengepul asap makanan yang sangat lezat. Abu Nawas langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Hal itu diulanginya berkali-kali hingga Abu Nawas puas. Aroma masakan yang lezat. Setelah Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tadi. Dengan senyuman yang tipis, dia keluar dari kedai tersebut. Tapi, belum jauh dia melangkahkan kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari si pemilik kedai. "Hai, mau kemana? Bayar dulu," teriak pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Dengan tenang sekali dia menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya, padahal dia tidak makan atau minum barang sedikit pun di kedai itu, enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi, kata pemilik kedai saat mereka berhadapan. Uang kencring-kencring. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju dengan kata-kata pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya, selang beberapa lama, tapi uangnya tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan suaranya uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar!" teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya, sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarnya. Aku bayar pakai suaranya saja karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum dengan malunya. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya. Semuanya bersukacita. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi lagi-lagi ditampar. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Pesta musik dengan suguhan secangkir kopi, di tengah jalan, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi, apa dayaku hendak melarangnya, pikirnya dalam hati. Aha, aku ada akal,
Guman Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun ar-Rasyid di istana. "Tuanku, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, sangat aneh," lapor Abu Nawas. "Di mana tempatnya?" tanya Baginda. "Di tepi hutan sana Baginda," kata Abu Nawas. "Mari kita lihat," ajak Baginda. "Nanti malam kita pergi berdua saja dan tuanku memakai pakaian santri," ucap Abu Nawas. Setelah salat Isya, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka, menarilah Baginda sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing, biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menamparkan aku tadi malam?" tanya Baginda marah. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda. Karena menamparkan orang termasuk perbuatan maksiat dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. "Ampunilah hamba, tuanku," ucap si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya. Berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Lomba mimpi di bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa, tak terkecuali Abu Nawas. Abu Nawas merupakan salah satu orang yang rajin berpuasa meskipun banyak teman-temannya yang tidak berpuasa di bulan tersebut. Bagi temannya yang tidak berpuasa, mereka mencoba mengakali sehingga Abu Nawas tidak bisa berbuka puasa karenanya. Lewat kecerdikannya, akhirnya Abu Nawas berhasil makan. Tuh kan Abu Nawas. Kisahnya pada siang di bulan Ramadan, Abu Nawas didatangi oleh dua orang temannya yang tidak berpuasa. Mereka bersekongkol untuk ngerjai Abu Nawas. Tibalah mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah mengucapkan salam, tanpa basa-basi lagi mereka mengajak Abu Nawas ngabuburit, mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa. Sampailah mereka di warung nasi, dan teman-temannya membeli nasi untuk dibungkus. Abu Nawas mengira kalau teman-temannya sangat menghormati orang yang berpuasa meski mereka tidak puasa karena temannya tidak makan di warung tersebut, namun dibawa pulang. Waktu berbuka puasa setelah itu, mereka pergi meninggalkan warung tersebut dan sampailah di rumah salah satu temannya. Begitu tiba berbuka puasa, Abu Nawas berkata, "Wah, sudah waktunya berbuka. Minum saja dulu biar batal puasamu," kata temannya. Abu Nawas pun segera minum dan selanjutnya menunggu. Teman mereka bilang, "Silahkan salat dulu,
Nanti ketinggalan salat maghrib, kata salah satu temannya. Abu Nawas pun kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan salat maghrib. Namun apa yang terjadi? Setelah salat maghrib pun Abu Nawas belum bisa makan nasi karena temannya menyuruh agar mengaji Al-Quran terlebih dahulu. Mengajilah Al-Quran terlebih dahulu, mumpung perutmu masih kosong. Nanti kalau sudah kenyang kamu mengantuk, kata teman Abu Nawas. Abu Nawas merasa jengkel, seakan dikerjai oleh teman-temannya. Meski begitu Abu Nawas nurut dan mengaji Al-Quran. Setelah mengaji, Abu Nawas malah diajak lomba tidur. Siapa yang mimpinya paling indah maka dia berhak menyantap makanan. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur, esok pagi siapa yang mimpinya paling indah dia bisa makan makanan ini. Kata salah seorang temannya. Lomba mimpi indah Abu Nawas mulai sadar kalau dirinya dikerjai teman-temannya. Lomba tidur tersebut disanggupi oleh Abu Nawas dengan perasaan marah. Pada esok paginya, mereka bertiga bangun. Salah satu temannya bercerita, aku semalam mimpi indah sekali, mimpi punya mobil mewah, rumah mewah, pesawat pribadi dan punya uang banyak sekali. Mimpimu indah, tapi egois sekali, kata teman yang satunya. Kemudian teman yang satunya lagi menceritakan mimpinya. Aku semalam bermimpi bahwa negeriku ini tidak punya hutang, infrastrukturnya bagus sekali, jalan-jalan yang mulus, pelabuhan-pelabuhan lancar, ongkos transportasi murah, rakyat sejahtera. Hingga aku tidak bertemu orang yang berhak menerima zakat. Wah, mimpimu hebat, kata temannya. Sekarang coba ceritakan mimpimu wahai Abu Nawas. Abu Nawas bercerita, mimpiku biasa saja. Semalam aku bermimpi bertemu Nabi Daud nabi yang gemar berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari begitu terus tiap waktu. Kemudian Nabi Daud bertanya, apakah engkau sudah berbuka wahai Abu Nawas? Saya jawab belum, kata Abu Nawas. Kemudian Nabi Daud menyuruh aku berbuka puasa dahulu. Kontan saja aku cekatan bangun, mengambil makanan yang sudah kalian belikan. Mimpi Abu Nawas sangat disesali oleh kedua temannya. Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Jumlah bintang di langit pada suatu hari, ada 3 orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Tak jelas apa yang menuntun ketiga orang bijak tersebut hingga sampailah mereka pada suatu hari di desa Abu Nawas tinggal. Tanpa basa-basi lagi, dengan alasan waktu yang sangat mendesak, ketiga orang tersebut meminta beberapa warga untuk mengajukan diri agar mau menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh ketiga orang bijak tersebut. Semua pun menggelengkan kepala tanda tak mampu menjawab. Tanya jawab, namun tak lama kemudian, orang-orang desa pun menyodorkan Abu Nawas sebagai wakil orang-orang bijak untuk mewakili desa mereka. Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak itu dan di sekeliling mereka berkumpullah orang-orang desa yang menonton percakapan itu seputar tanya jawab. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, di manakah sebenarnya pusat bumi? Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara, jawab Abu Nawas. Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu? Tanya orang bijak pertama tadi. Kalau tidak percaya, ukur saja sendiri. Jawab Abu Nawas enteng. Orang bijak yang pertama tadi diam tak bisa menjawab. Melihat orang bijak pertama tadi kalah oleh Abu Nawas, tiba giliran orang bijak kedua yang mengajukan pertanyaan. Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit? Tanyanya.
Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini, jawab Abu Nawas. Bagaimana bisa saudara buktikan tentang hal itu? Tanya orang bijak kedua. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas dengan enteng tanpa dosa. Kalau itu sih bicara ngawur, bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Tanya orang bijak kedua lagi. Nah, kalau saya ngawur, kenapa saudara juga mengajukan pertanyaan itu? Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Sangga Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, si orang bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan pertanyaannya lagi. Orang terbijak mengetahui kedua temannya tak berdaya atas setiap jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Maka orang bijak yang ketiga pun mengajukan pertanyaan. Di antara ketiga orang bijak itu, orang ketiga inilah yang katanya paling bijak. Dirinya benar-benar terusik oleh setiap jawaban cerdik yang diberikan oleh Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepada saya berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Tanya orang bijak ketiga itu dengan ketusnya. Saya tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada pada ekor keledai saya ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan ketus pula. Bagaimana saudara bisa buktikan hal itu? Tanya orang bijak ketiga lagi. Oh, kalau yang itu sih mudah. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar. Tetapi kalau tidak, saya yang keliru. Jawab Abu Nawas dengan penuh semangat. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung yang seperti itu. Akhirnya orang bijak tersebut kembali ke negeri asalnya. Dan sementara itu orang-orang desa yang menyaksikan semakin yakin bahwa Abu Nawas adalah orang terbijak di antara keempat orang tersebut. Abu Nawas orang kanibal. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda. Tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Merasa hawa di situ amat sejuk dan segar sehingga tidak berapa lama kemudian Meh gantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak, pun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya heran sembari menengok kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi, seperti penjara. Hai, keluarkan aku, kenapa aku dipenjara di sini? Tidak berapa lama kemudian muncul seorang Baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama, ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. Jangan teriak-teriak, cepat makan ini, kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris. Hah, jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia? Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami. Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Lia, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih. Sejak kapan kalian makan daging manusia? Oh, sejak lama.
Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia. Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia? Kami tidak mencari kemana-mana. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur. Abu Nawas diam sejenak. La berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. La merasa heran. Kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme? Ada manusia makan manusia? Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung. Kalau perlu, setelah memberi makan berupa bubur Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu, jangan-jangan bubur manusia. La menahan lapar semalaman tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya Baduy itu datang lagi. Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati. Abu Nawas berkata, tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembelih kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Aku tidak pernah bohong. Orang Baduy itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa akhirnya orang Baduy itu renam percayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda. Setelah berbasa-basi maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil?" "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh." "Desa aneh? Apa keanehannya?" "Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan." "Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja." "Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu." "Baiklah, kapan kita berangkat?" "Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu." Demikianlah, Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan Abu Nawas? Hamba masih kenyang," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar." "Ah, aku kok mengantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semar belukar sana." "Baik, pergilah Abu Nawas." Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut, cepat bangun, atau kami sembelih di tempat ini." Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap, cepat jalan." Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat." "Hahaha, astaga, jadi yang ku makan tadi. Betul kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." "Hoek." Baginda mau muntah tapi tak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati." "Tunggu, mau apa lagi?"
Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? 50 dirham, cuma segitu? Lia, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi. Ah, masak, sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kalian coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua. Baduy itu ragu, ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, juallah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad. Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Menjual topi ini? Farhan melirik. Topi itu memang bagus. La mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? 500 dirham tak boleh kurang. Baik aku beli. Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak cepat. Terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur, kata Baginda kepada Farhan. Semua ini gara-gara Abu Nawas, kata Farhan. Benar. Tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum. Ya, itu pasti, hukuman mati, sahut Farhan. Hukuman mati? Ya, kita coba apakah dia bisa meloloskan diri, sahut Baginda.